Oke. Jadi intinya kalian bisa lihat ya prosesnya atau urutannya. Jangan sampai salah atau kebalik karena ingat pencernaan itu kan sebenarnya satu alur utuh dari awal masuk makanan sampai makanan itu keluar. Oke, next. Protein hewani ini mah juga gampang banget ya. Udah jelas ada kata hewani, berarti jawabannya apa? Sebelum ke sel. Daging, ikan, telur. Iya, daging, ikan, telur ya. Tempe, tahu, kacang, atau kedelai itu kaitan dengan yang nabati. Oke, next. Difusi ya, sel. Ingat. Jadi sel itu ada peristiwa osmosis. Kemarin kalian praktikum juga kalau dapat yang sel, ada juga yang namanya plasmolisis gitu ya. Atau difusi osmosis ini yang transport pasif. Diingat dari konsentrasi tinggi ke rendah untuk yang difusi, osmosis itu perpindahan zat terlarut. Jadi kalau difusi itu bisa air, bisa gas atau apapun intinya dari yang konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau osmosis yang pindah adalah airnya atau zat terlarutnya. Dari mana? Dari yang konsentrasinya tinggi, dari yang rendah ke tinggi melalui apa? Membran semi permeable. Nah, kalian bisa lihat ya, prosesnya osmosis kalau pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau hewan di larutan hipotonis, masih ingat hipotonis berarti artinya apa? Hipo, apa biasanya? Atau kalau hiper biasanya? Hipo konsentrasinya rendah, Bu. Oke, good, makasih. Hipotonis itu konsentrasinya rendah ya. Kalau hipertonis yang konsentrasinya justru yang tinggi. Isotonis ini yang dia keadaannya bisa lebih seimbang. Alias apa? H2O ingat ya. Jadi yang berpindah kalau osmosis itu adalah airnya. Ketika larutan di luar itu dia bersifat hipotonis, maka si airnya ingat ya, kan dia dari rendah ke tinggi. Maka dia akan masuk ke dalam karena di dalam sel itu dia lebih pekat atau lebih tinggi. Lama-kelamaan selnya akhirnya akan bisa lisis alias pecah karena banyak air yang masuk. Isotonis seimbang antara yang keluar sama yang masuk gitu ya, karena larutannya itu konsentrasinya sama di luar dan dalam sel. Nah, kebalikan kalau di luarnya hipertonis, ingat berarti di luarnya yang lebih pekat, lebih tinggi gitu ya untuk konsentrasinya. Maka air yang ada di dalam sel sifatnya lebih rendah kan, dia akan keluar. Maka lama-kelamaan selnya akan bisa mengalami krenasi namanya. Nah, kalau pada sel tumbuhan sama peristiwanya sebenarnya sama yang tadi di atas, beda namanya. Jadi kalau pada sel tumbuhan dia akan terjadi turgid. Turgid ini apakah langsung pecah? Enggak juga. Karena ingat sel tumbuhan itu kan punya dinding sel ya yang kayak melindungi si selnya ini. Jadi dia paling agak mengembang begitu kalau kalian lihat. Sedangkan kalau normal ya, kondisi normal, plasmolisis inilah yang dia akan kayak semacam ada kerutan gitu ya, atau mengkerut di bagian si vakuolanya ataupun bagian si selnya itu sendiri. Gitu ya. Jadi jawabannya yang tepat apa? Pengertian difusi A B C D E. A, Bu. Oke. Yang lain tolong ya, Ibu berharap nih dari tadi yang jawab cuman Ike atau Davis tadi atau beberapa yang Tania juga. Yang lain Ibu berharap juga benar-benar paham ya dan coba jawab juga sendiri. Jangan hanya ngedengerin tapi kalian masih belum paham, sayang soalnya waktunya. Oke, next lanjut ya, enzim katalase. Ya, udah mulai masuk metabolisme. Enzim katalase berperan dalam apa? A, B, C, D, E? Bu. Siapa yang jawab? Siapa ini tadi ya? Siapa yang jawab? Oke, Karmel, terima kasih. Ya, betul. Jawabannya yang tepat adalah yang E. Bukan menghasilkan oksigen, dia tidak menghasilkan, tapi membantu mengubah si H2O2. Ingat ya kemarin waktu kalian praktikum kalau dapat yang katalase,
itu menjadi apa? Air dan oksigen. Air ditandai dengan adanya gelembung, oksigen ditandai dengan adanya nyala api gitu ya saat kalian melakukan uji bara api. Jadi bukan menghasilkan ya, tolong nanti kalimatnya atau kalau mendapatkan soal pastikan ya jawabannya yang lebih tepat atau sesuai. Nah, sebelum lanjut, Ibu bahas dulu sedikit ya. Mungkin kalian udah ada yang agak lupa gitu intinya untuk metabolisme. Ingat respirasi itu prosesnya dibagi menjadi dua. Ada yang aerob sama anaerob. Kalau aerob berarti dia membutuhkan atau melibatkan oksigen. Sedangkan kalau anaerob ini yang dia tidak membutuhkan atau bahkan membutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Biasanya ini disebut sebagai fermentasi. Ya, fermentasi terjadinya bisa pada jamur atau pada bakteri atau juga pada sel manusia. Sel manusia masih ingat terjadinya pada apa? Sel apa, teman-teman? Kalau pada sel manusia terjadinya pada sel apa? Fermentasi. Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Di sel otot, Bu. Iya, betul. Makasih, Karmel. Di sel otot ya, makanya itu ada yang disebut sebagai penumpukan asam laktat karena di sel otot itu terjadi respirasi secara anaerob yang pada akhirnya nanti menghasilkan asam laktat. Nanti kalian sambil buka lagi ya PPT yang pernah Ibu kasih, prosesnya itu untuk yang fermentasi alkohol dan juga asam laktat itu seperti apa. Intinya kan semuanya kalau pada respirasi bahan utamanya baik itu yang aerob ataupun anaerob sama yaitu glukosa. Ya, glukosa. Kemudian ingat kalau yang pada aerob tahapan ya, ada glikolisis, DO gitu ya, siklus Krebs sama ada transport elektron. Nah, jadi nanti silakan dibaca, dilihat lagi, begitu pula yang anaerob, fermentasinya alkohol dan juga asam laktat itu prosesnya seperti apa. Tapi yang perlu diingat keywordnya, aerob itu kan prosesnya lebih panjang ya, tahapannya lebih banyak dan energi yang dihasilkan itu juga pada akhirnya lebih banyak. Masih ingat kalau aerob ada berapa total energi yang dihasilkan? 30? 4, Bu. 30 berapa, Alex? 34. 34, bener 34? 36. 36, udah lagi ayo. 38. 38. Ya, sebenarnya makanya ingat ya, Ibu kan udah pernah bilang banyak sumber nih yang mengatakan ada yang 36, ada yang 38 ya umumnya ya. Kalau 34 sebenarnya dia harusnya pasti ditambah lagi sama 2 ATP dan 2 ATP sebelumnya yang dihasilkan pada reaksi sebelumnya. Nah, tapi ingat kita pakai satu patokan aja yang ada di buku kan juga 38 ya, di PPT Ibu juga 38. Jadi nanti kalaupun ada soal atau apapun ikuti yang 38. Nah, termasuk yang nanti respirasi aerob, dia tahapannya lebih pendek, lebih singkat, tapi ya energi yang dihasilkan juga lebih sedikit, yaitu ada berapa ATP kalau alkohol sama asam laktat? ATP-nya ada berapa? 2, Bu. 2, betul ya. Jadi nanti dilihat lagi, dibaca lagi ya. Oke, sekarang next kita ke persilangan. Nah, ini ya. Ini nanti dibaca lagi aja ya teman-teman ya untuk tahapan-tahapannya, reaksi terang, reaksi gelap. Ini PPT-nya kalian mungkin udah bisa langsung foto ya, screenshot, jadi Ibu nggak perlu kasih lagi nanti di GCR. Ya, ini tadi nih yang alkohol, kemudian sebelum ke genetika, Ibu mau tunjukin yang ini dulu. Nah, persilangan karena soal lanjutannya persilangan ya. Pada persilangan tanaman padi, bulir besar, panjang, kecil. Nah ini ya, kalau dapat soal kayak gini jangan lupa kalian menggunakan selalu Ibu bilang diketahui, ditanya, jawab. Jadi ya kalau misalnya dia dalam bentuk pilihan ganda sih ya nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya esai itu kalian harus ada kelengkapan seperti ini. Jadi nanti disesuaikan aja sama soalnya. Soalnya entah itu PG ataupun esai.
Nah, jawabannya ini kalian udah bisa lihat ya, itu adalah yang A, 40. Dapat dari mana, Bu? Tahu dari mana? Ingat, selalu kalian pastikan fenotip dari atau genotip dari parentalnya dulu. Bulir besar, umur panjang, ditandai besar dengan A besar, panjang juga dengan B besar. Berarti kalau besar itu A besar, kecil lawannya ya, berarti yang A kecil. Panjang B besar, pendek berarti B kecil. Sampai di sini paham dulu? Paham, Bu. Oke, good. Di situ langsung udah diketahui tuh, F1 semuanya besar, umur panjang. Berarti kalian lihat, besar berarti dia ada A besar, sama panjang ada B besar, ya kan? Awalnya kita nggak tahu nih, yang ini kan kita kasih garis nih, bisa A besar atau B besar B kecil misalnya. Tapi kita lihat, di situ dikatakan semuanya. Kalau udah kata semuanya, berarti ini udah dipastikan dia heterozigot. Ingat ya, karena apa? Kalau salah satu ada yang heterozigot pada induknya, misalnya induknya A besar A kecil, kemudian B besar B besar. Ini A kecil B kecil B kecil. Anaknya pasti nggak akan 100%, pasti akan tetap ada variasi. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, maka kalau udah menemukan seperti ini, kalian gak usah pusing. Genotip dari F1-nya pasti dia heterozigot kayak gini. Yaitu apa? A besar A kecil, B besar B kecil. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Jadi kan kemudian F1 dikawinkan sesamanya. Berapa kemungkinan munculnya F2 yang A besar B besar B besar? Ibu udah pernah katakan ya di kelas, kalau dia F1 dengan heterozigot yang seperti ini, disilangkan dengan sesamanya, kalian gak usah pusing, gak usah bikin tabel, gak usah capek-capek gitu untuk menyilangkan satu-satu, 16 itu. Ingat 9331. Tapi, nah ingat, jangan asal 9331 aja. Kalian lihat, dia pertanyaannya spesifik, yaitu apa? Sorry. Dia maunya A besar, B besar, B besar. Apakah itu perbandingan yang 9? Dijawab dong. Perbandingannya langsung 9, bener nggak? Salah, Bu. Enggak, Bu. Salah. Tapi A besar, B besar, B besar ada di bagian 9 ini nggak dalam perbandingannya? Ada. Iya, betul. Jadi kalau untuk yang homozigot dominan semua, ini kan dia sebenarnya hanya ada satu gitu ya dari antara 9 ini kan. Maka ya dengan gampangnya langsung aja 1/16 kali totalnya tadi ada berapa tuh? F2-nya 640. Jadi dikali 640. Ini perhitungan Ibu bener nggak nih? 1/16 kali 640 sama dengan 40, bener? Betul, Bu. Benar, Bu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini F2 ditanya yang fenotip misalnya, fenotip besar pendek. Nah, besar pendek berarti perbandingannya yang mana teman-teman? 9331 atau 2/16? Kalau yang ditanya hanya besar pendek misalnya, berarti jawabannya berapa? Ayo dong, dijawab dong, biar Ibu tahu kalian sejauh mana nih. Udah bisa dijawab, bukan kasih reaction. Apa lah? Perbandingan 3/16. Ya, good, betul. Kalau yang ditanya misalnya hanya fenotip ya, besar pendek, udah nggak usah, itu lebih enak lagi, nggak usah pusing mikirin genotip yang spesifik. Karena yang penting kalau dia besar dan pendek, mau itu dia yang heterozigot seperti apapun, pastikan perbandingannya 3 ya. Jadi langsung 3/16 kali 640. Jelas sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, aman ya? Oke, berarti jawabannya udah. Nah, sekarang ayam berpial walnut. Nah, ini atavisme, ini udah pernah kita bahas juga. Kalau kalian nonton di video yang Ibu pernah kasih itu juga pembahasannya, harusnya udah bisa lebih dipahami ya.
Ingat atavisme keywordnya ada 4 ya, walnut, rose, pea, dan juga single. Kita lihat. Diketahui P parentalnya ya, ayam berpial walnut, heterozigot disilangkan dengan pial single. Teman-teman, ibu juga pernah bilang, heterozigot kalau secara umum dia tidak menuliskan spesifik heterozigotnya seperti apa, maka biasanya genotipnya pasti akan seperti ini. Ya, paham ya? Kecuali dia tulis walnut heterozigot dengan genotip R besar R kecil, P kecil, P besar P besar misalnya. Itu kan walnut juga, heterozigot juga, tapi dia spesifik. Kalau dari soal secara umum begini, biasanya heterozigotnya pasti yang akan seperti ini. Paham? Jadi kita udah bisa langsung menuliskan nih genotipnya. Single juga udah jelas, pasti kecil semua. Yang ditanyakan adalah keturunan yang berpial pi, itu udah langsung dalam persen. Caranya gimana? Tulis lagi dulu parentalnya, kemudian satu-satu ya gametnya dari setiap parental disilangkan. Hasilnya adalah, kalian sambil cek ya, bener nggak nih perhitungan ibu? Nanti kan siapa tahu ibu juga ada keliru. Hasilnya ada R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ingat ada R besar, ada P besar, berarti dia pasti walnut. Ada R besar, ada R besar, R kecil, P kecil, P kecil. Ingat ada R-nya berarti dia pasti rose. R kecil, P besar, P kecil. Ada P besar, dia pasti P. Dan ketika kecil semua dia akan single. Maka kalau ditanya berapa persen keturunan yang P, berarti dia akan ada 25%. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Ibu ngomongnya ngejelasinnya kecepatan nggak? Aman, Bu. Aman ya, bener ya. Yang paling penting kalian paham. Jadi jangan hanya hafal tapi paham. Karena genetika perhitungannya atau persilangannya ya sama semuanya. Yang penting paham. Kayak kemarin kalau misalnya albino gitu ya, kemudian polidaktili, brakidaktili, misalnya orang tuanya tuh buta warna gitu ya, kemarin nanti juga kayaknya ada di buta warna apa hemofili gitu. Semuanya tuh persilangannya sebenarnya sama. Yang paling penting keyword dari masing-masing jenis persilangannya yang kalian harus paham. Oke, next. Kita lihat bawahnya. Nah, ini nilai pindah silang juga ya. Jadi kalau nilai pindah silang ingat itu kan ada rumusnya di sini. Kalian bisa lihat. Kita lihat nilai pindah silang parentalnya dulu ditulis ya, atau kenapa sih kita perlu tahu parental itunya sifatnya, kenapa? Karena nanti mempengaruhi pada rumus perhitungan. Jadi kalau kalian nggak tahu parentalnya yang mana, nanti susah kalian memasukkan ke dalam rumus. Kita lihat. Parentalnya besar manis dengan genotipnya B besar B kecil, M besar M kecil. Kecil asam yang kecil semua. Diketahui hasilnya besar asam. Besar asam. Kalau besar berarti ada B besar, asam berarti kecil semua M-nya. Kemudian ada besar manis. Berarti ada B besar, ada M besar. Ya, kemudian kecil manis, kecil berarti B kecil, ada M besar karena manis. Kecil semua berarti kecil dan asam. Apa ya maksud yang di RP di ujung ini? R ini kalau kalian lihat, ini kan rekombinan atau rekombinasi. Besar, asam. Rekombinasi dari mana? Dari parental, dari induknya. Kalau besar manis kan sama kayak parental, jadi P. Kecil manis, kalian lihat ya, kecil manis ini kan rekombinan juga dari induk. Ini parental. Jadi R itu adalah rekombinan, P itu parental. Ya udah gampang ya, kalau NPS tinggal masukin ke rumus. Caranya jumlah rekombinan dibagi total. Total rekombinan dan total hasil anak yang seperti parental induknya. Berapa hasilnya? Yang rekombinan besar asam ya 150 ditambah rekombinan lainnya 100. Dibagi totalnya 1.500 kali 100%. Bener nggak perhitungannya nih? Coba cross check sama-sama. Betul, Bu. Betul? Nggak ada yang keliru ya?
Maka jawabannya yang tepat adalah 16,67. Jelas untuk perhitungan NPS, nilai pindah silang? Ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Masih bisa mengikuti? Bisa, Bu. Oke, terima kasih udah dijawab. Next, kita bahas ke, nah ini ada ya, buta warna. Ingat buta warna hemofili itu adalah kasus yang terkait dengan kromosom seks ya, khususnya buta warna hemofili terpaut dengan kromosom X gitu ya. Keywordnya atau kodenya bisa CB ataupun bisa BW gitu, jadi nggak usah bingung. Nah, kita lihat. Diketahui apa? Wanita carrier buta warna. Carrier buta warna dia berarti mengalami buta warna enggak? Enggak. Ya, maka kalau kalian lihat di sini wanita carrier dia hanya punya satu ya gen buta warna. Kalau dia buta warna dia pasti akan punya 2 gennya. Begitu pula kalau pada kasus hemofili. Hemofili kalau dia itu hemofili ya pasti di XH gitu ya. Tapi kalau dia carrier sifatnya dia hanya akan ada satu. Menikah dengan laki-laki buta warna. Nah, kalau laki-laki buta warna genotipnya udah jelas XCBY. Ditanyanya anak perempuannya yang menderita buta warna. Nah, berapa persen? Jadi kalau spesifik anak perempuan yang buta warna, sebenarnya ini suka agak ambigu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti jawabannya di bawah kita bisa lihat. Tapi prinsipnya kalian lihat dulu, jawab. Kayak tadi ya, parentalnya udah kalian tulisin, gametnya satu-satu kalian untuk silangkan. Hasilnya seperti ini. Akan ada anak perempuan yang buta warna, akan ada anak laki-laki buta warna, akan ada anak perempuan carrier, dan ada anak laki-laki normal. Kalau ditanya, berarti berapa persen? 50 apa 25%? Jawaban yang tepat apa? Yang ditanya anak perempuannya yang menderita buta warna. Berarti jawabannya 50 apa 25%? 50. 50, siapa yang jawab 50 tadi? Siapa? Saya, Bu. Lakesha. Yang lain setuju, benar? Setuju? Kok jadi 50? 25%, Bu. 25%, Bu. Ah? 25%. 25. Oke. Ada yang punya pendapat lain? 50, Bu. Karena yang ditanya anak perempuannya doang. Oke, terima kasih semua ya. Nah, nggak apa-apa, gini kan kritis belajar bersama. Jadi, teman-teman, kalau nanti ditanya berapa hasil perbandingan dari kemungkinan anaknya gitu ya, itu udah jelas. Buta warna, perempuan buta warna 25%, laki-laki buta warna 25%, carrier untuk laki-laki 25% dan normal 25%. Ingat ya, kalau ditanya perbandingan hasil anaknya. Jelas kan 25 gitu ya. Tapi dalam hal ini dia udah spesifik nanya anak perempuannya aja loh yang ditanyakan gitu ya. Maka ya udah kita sebenarnya fokusnya lihat pada yang anak perempuan. Anak perempuan ini kan berarti apa? 50-50 kan? Jatuhnya anak perempuan kalau kita lihat hanya misalnya nih si pasangan ini hanya punya anak perempuan aja gitu loh. Dia nggak punya anak laki-laki. Berarti kan kemungkinannya adalah menjadi 50-50. Paham nggak sampai di sini maksud Ibu? Paham, Bu. Paham? Nah, itu ya. Kalau ditanya, berapakah perbandingan hasil anaknya? Itu secara umum. Berarti kalian jabarin masing-masing. Berarti semua anaknya laki-laki bisa 25%, perempuan bisa 25%. Tapi kalau spesifik yang ditanya hanya pada perempuannya, anggapan berarti dia nggak punya anak laki-laki. Maka total kalau pada perempuan aja, itu yang dia mengalami buta warna ada 50%.
Paham ya nak ya? Jadi kalau pertanyaannya udah spesifik laki-laki atau perempuan, kalian fokus pada laki-laki atau perempuannya aja. Tapi kalau ditanya berapa hasil anaknya semuanya, kalian perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen. Jelas sampai di sini? Halo? Bu. Jelas, oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting cara persilangan itu kalian udah paham. Jadi ingat ya, intinya adalah kalian juga paham nih cara menyilangkan dan kode-kodenya. Kenapa? Ada habis nggak apa-apa, kan proses belajar justru ya. Oke. Hereditas sudah selesai ya, nak ya. Kita balik lagi tuh ke respirasi. Langsung aja kalau gitu yang cepet ya. Sabar. Respirasi berarti balik lagi ke sini tadi ya. Nah ini ya respirasi. Jawabannya apa yuk langsung? Saccharomyces, Kamir. Alkohol apa asam laktat? Ya, Bu. Apa? Alkohol, Bu. Alkohol. Iya betul. Saccharomyces itu dia untuk yang alkohol atau pada pembuatan wine ya biasanya ya. Good, langsung aja reaksi terang kecuali nih reaksi terang. Kecuali apa? A B C D E. Ayo. Fiksasi karbon. Iya, good. Nih ya, fiksasi karbon, reduksi SR kuadrat. Ingat ya, Ibu pernah bilang di kelas ya. Itu adalah untuk reaksi gelap atau pada siklus Calvin. Oke, good. Fermentasi alkohol, bla bla bla, hubungan yang tepat X pada produk yang dihasilkan apa? Mana tadi ya? Nih, di sini. Nah, apa jawabannya yang tepat? Yang B, Bu. Yang B ya. X itu adalah proses apa? Glikolisis. Glikolisis ya. Kemudian Y-nya itu adalah asetil KOA. KOH gitu ya, asetaldehid KOH. Oke, lanjut. Urutan basa nitrogen. Nah, berarti masuknya di sini ya. Ini soalnya bener ya. Itu ada bunyi itu mau nanya atau apa tuh? Ada yang mau nanya? Langsung ngomong aja, Nak. Nggak ada? Oke. Coba jawabannya apa ini teman-teman materi genetik? Urutan basa nitrogen pada rantai DRNA. DRNA itu berarti apa sih? DRNA atau RNA duta itu berarti apa? Halo, ada orangnya enggak? Oke, Ibu coba jelasin lagi ya dari awal. Ingat kemarin untuk proses sintesis protein itu kan dimulai dari materi genetik atau DNA yang ada di mana? DNA terdapatnya di mana? Guys? Nukleus. Nukleus, betul. Nah, dalam proses untuk pensintesisan atau pembentukan si asam amino, itu kan DNA yang ingat ya, untaiannya kan ganda ya kan. Ibarat kata kalau yang di kelas Ibu pernah menganalogikan kayak sleting itu loh. Ya, yang dia tuh sebenarnya berpilin atau punya pasangan si basa nitrogen. Sambil direview lagi yuk, diingat basa nitrogen kalau pada DNA, purin pirimidinnya ada apa aja? Ayo dijawab. Pasangannya apa pada DNA? Adenin pasangan dengan adenin atau A berpasangan dengan berikatan dengan Timin, Bu.
Timin, good. Guanin berikatan atau berpasangan dengan udah lupa ya. Guanin itu dengan sitosin. Ingat guanin biasanya dengan G, sitosin itu bisa dengan C atau bisa dengan S. Jadi jangan bingung gitu ya. Nah, kalau pada RNA dia nggak punya timin. Makanya si adenin itu pasti nanti akan berpasangan dengan U alias urasil. Gitu ya. Nah, pada soal itu kalian lihat yang diterjemahkan itu sense atau antisense. Yang diterjemahkan yang di bagian bawah nih itu sense atau antisense. Kalian ingat nggak istilah sense antisense atau template anti template? Ingat nggak yang pernah Ibu bilang di kelas? Nama lain antisense itu template apa anti template? Ayo dilihat catatannya. Template, Bu. Siapa yang jawab ini? Antisense berarti untuk yang template, betul. Dan yang diterjemahkan sama RNA duta atau mRNA, RNA messenger itu adalah si template itu tadi. Ya, atau si antisense. Maka dalam hal ini kan ditanya, berarti RNA dutanya itu apa gitu ya, pasangan dari si kodonnya. Udah gampang banget. Kalian tinggal cari pasangannya. T dia akan berpasangan dengan A. Kok T, Bu? Iya, karena T ini kan masih punyanya DNA. Jadi dia memang adanya T. Tapi ingat dia T akan berpasangan dengan A. Kemudian G berpasangan dengan S atau dengan C. S dengan G gitu ya. A. Nah, di sini kalian lihat. G dengan S. A di sini bukan lagi dengan T, tapi udah dengan U. Kenapa U? Karena ingat RNA itu nggak punya timin, jadi A itu dia akan dengan U. Ya, T akan masih dengan A. Kemudian GST gitu ya, guanin, sitosin, timin, ya pasangannya akan sitosin, guanin, dan adenin. Kemudian adenin, guanin, adenin akan dengan urasil, sitosil, urasil. Jadi untuk kalau ditanya apa itu si RNA duta atau mRNA-nya adalah ini. Dan ingat ya teman-teman, kalau kalian menentukan asam aminonya nanti, asam aminonya melihat dari siapa? Melihat dari mRNA. Jadi kalian temukan, cari dulu mRNA-nya, baru tahu nanti yang dikodein ke asam amino itu yang mana. Jadi kalau misalnya dalam hal ini berarti kalian cari AAA itu berarti apa? Coba sambil search di tab sebelahnya. AAA itu berarti asam aminonya apa ya, teman-teman? Udah ada yang ketemu? Kalau A 3 kali itu apa? Lisin, Bu. Lisin mana ya, coba Ibu. Iya betul, lisin misalnya. Yang kedua apa tuh? SGA. Ayo sambil latihan belajar membaca tabel. SGA. Atau CGA berarti ya. Apa? Ada yang udah ketemu? Belum? Coba Ibu tanya sama Arginin bukan, Bu? Oh, Gian udah jawab. Mana ya? Iya betul, Gian, arginin. Nah gitu ya teman-teman ya, nanti kalau sama yang masih belum nemu, latihan. Kenapa? Karena itu butuh keterampilan juga untuk baca.
Kalau kalian nggak tahu bacanya yang mana duluan, mengartikan atau mengetahui asam amino yang mana juga sama aja gitu nanti. Kalian akan susah untuk paham. Tapi ingat ya, yang diterjemahkan itu dilihat dari mRNA-nya atau RNA duta. Atau nama lainnya ini kan si kodon. Ya, RNA duta atau mRNA itu adalah kodon. Antikodon apa nama lainnya, teman-teman? Pasangannya dari si kodon kan antikodon. Nama lain antikodon apa? Ingat? Ya. Ini nih. Ingat nama lainnya apa? Antikodon itu adalah nama lain untuk tRNA. Ya, jadi kalau mRNA disebut sebagai kodon, tRNA itu antikodon ya, pasangan kodon. Jadi dia yang membawa si antikodon yang sesuai dengan pasangannya dengan si mRNA. Nah, kalau pada DNA namanya ingat ya, ada sense, ada antisense. Antisense adalah untuk yang template yang akan digunakan untuk cetakan si mRNA, sedangkan sense atau anti template itu adalah pasangannya. Tuh. Jelas ya? Dibaca lagi, latihan lagi untuk yang materi genetiknya. Lanjut yang nomor selanjutnya, struktur DNA, struktur tersebut. Yang benar apa jawabannya? Terus itu udah ditulis ya. Satu itu yang bulat itu kan ada yang disebut sebagai apa? Nukleotida sama nukleosida. Nukleotida ingat ya, itu ada gula, ada fosfat, sama ada basa nitrogen. Kalau nukleosida dia nggak punya apa kemarin? Nukleosida nggak punya apa? Kalau nukleotida kan dia lengkap. Kalau nukleosida ada yang kurang, dia nggak punya apa? Ini nggak ada yang jawab, ada orangnya apa? Jangan-jangan ibu ditinggal tidur lagi nih. Jawab dong. Sampai situ Bu. Hah? Belum sampai situ belajarnya Bu. Udah kan di kelas udah dibahas kemarin. Ups. Ups, apa? Ayo. Lupa ya. Di PPT juga udah apa? Yang ini nggak ngerti aku Bu. Nggak ngerti. Ini kan sebenarnya adalah si DNA, teman-teman. DNA yang dia kan punya pasangan-pasangan. Pasangan yang tadi kita bahas, adenin, guanin, timin, sitosin gitu ya. Itu ini. Jadi untayan double helix tuh ini untayan 1, ini untayan 2. Makanya ingat DNA kan untayan ganda gitu ya yang berpilin sebenarnya. Nah, setiap bagian dari DNA itu dia disebut sebagai satu nukleotida yang terdiri dari apa? Ada fosfat, ada gula yang bentuknya segi 5 ini gula, dan ada basa nitrogen. Basa nitrogen itu siapa? Yaitu purin pirimidin tadi, adenin sama si timin pasangannya, guanin sama si sitosin misalnya. Nah, dalam hal ini kalian lihat kalau pada bagian-bagiannya jadi 1 itu apa? 1 itu fosfat, 2 gula. 3 di sini sama ya fosfat. Jadi aksen 3 ini juga prosesnya aja untuk bagian arah sebenarnya. Aksen-aksen itu arah. Nah, 2 itu apa? 2 udah jelas gula, 4 itu juga gula. 5 itu adalah sitosin. Ya, kemudian 6 kalau kalian lihat itu adalah adenin. Adenin ingat ya pada DNA pasangannya sama timin A sama T. 5 pasangannya sitosin sama guanin. Udah gitu loh maksudnya. Jadi kalau ditanya berarti pernyataan yang benar gitu ya pada gambar di atas itu adalah apa? Nukleotida itu ya udah jelas pada 1, 2, 6 atau 3, 4, 5 ini satu nukleotida. Jadi kalau nukleosida tadi dia nggak ada fosfatnya, dia hanya gula sama basa nitrogen sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Jadi
Jawabannya yang tepat itu kalian bisa lihat. 6 adalah adenin, 7 adalah timin. Tahu dari mana sih Bu 6 adalah adenin, 7 adalah timin? Ya karena dia pasti akan berpasangan adenin sama timin. Kalau yang 5, 6, 8, 7 basa nitrogen pirimidin kan enggak. Dia kan gabungannya antara purin sama pirimidin. Jadi itu udah pasti salah. 2 sama 4 itu fosfat udah pasti salah. Itu kan bentuknya segi 5 adalah gula sebenarnya. Kemudian satu nukleotida 1, 2, 6, 7 ini juga salah. Nukleotida hanya ada pada satu basa nitrogen. Jadi 1, 2, 6. 1, 3 senyawa gula 1 sama 3. Salah itu udah fosfat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dibaca lagi PPT yang dari Ibu, diperhatikan lagi untuk proses yang seperti ini. Kemudian itu ada soal kaitannya sama sintesis protein. Nah, sintesis protein ini ada apa? Davis mau nanya. Bu, kalau mau tahu itu mana sih yang fosfat mana gula itu emang dari bentuknya Bu? Kalau fosfat pasti bulat, gula pasti segi 5 gitu atau gimana Bu? Betul dari bentuknya. Kalaupun nggak dari bentuknya, dari posisi atau strukturnya. Tapi kalau gula, namanya aja gula pentosa gitu ya. Ingat aja dia bentuknya pasti segi 5 ciri khasnya. Gitu. Jelas, Davis? Jelas Bu. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Tahap sintesis protein. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi jawabannya yang benar apa? Ingat kan tadi Ibu udah bilang, awalnya dia ada transkripsi dulu apa translasi dulu? Transkripsi, Bu. Transkripsi. Terjadinya di mana transkripsi? Ayo. Transkripsi terjadi di mana? Nukleus ya. Maka tadi Ibu bilang DNA itu kan adanya di nukleus teman-teman, di inti sel. Jadi DNA-nya ditranskripsi terlebih dahulu, terbentuk cetakan kodon tadi ya, si mRNA ini, dia akan meninggalkan inti, meninggalkan nukleus menuju ribosom. Ini nanti mulai lanjut ke tahapan translasi. Translasi itu apa? Intinya nanti terbentuklah asam amino yang berderet gitu ya, sehingga di akhir terbentuk protein-protein yang sesuai. Berarti jawabannya apa urutannya teman-teman? Depok, Bu. 31245. Depok Pride ya, pokoknya D 31245 betul. Jadi ingat tahapannya transkripsi, translasi. Transkripsi di nukleus, translasi di sitoplasma. Terjadinya dengan bantuan si ribosom gitu ya. Next, soalnya lanjut. Nah, bentuk kromosom. Bentuk kromosom nih diingat ya. Telosentrik, akrosentrik, submeta, metasentrik gitu ya. Jadi intinya kalian diingat-ingat. Jawabannya apa langsung? Udah jelas itu yang A di tengah ya, berarti apa? Metasentrik. Yang dia di ujung banget apa? Telosentrik. Telosentrik. Ingat telosentrik ada pada manusia nggak? Nggak ada. Ya, tidak ya. Biasanya tidak pada manusia untuk telosentrik. Next, tumbuhan dikenal istilah etiolasi. Nah, ini balik lagi ke bab 1 nih, pertumbuhan perkembangan. Nih ya, prosesnya dibaca lagi ya. Etiolasi, partenokarpi, gitu ya, buah tanpa biji. Ini karena hormonnya gibrelin. Terus habis itu ada regenerasi, itu ya, pada apa? Regenerasi bantuan dari siapa? Kalau mengalami luka. Asam. Masih ingat asam traumalin? Hah? Traumalin. Asam traumalin, good, betul. Etiolasi tadi nih ya, kalau kalian ingat ya, jadi pertumbuhan tidak normal, tempat gelap dia sangat cepat, tapi pertumbuhannya rapuh gitu ya, kalau kalian lihat, alias
batangnya itu nggak terlalu kuat, daunnya juga kuning, tidak hijau karena nggak bisa fotosintesis. Kemudian pematangan buah, masih ingat ini oleh siapa dibantunya, hormon apa? Hormon apa pematangan buah? Lupa? Nggak ada yang ingat? Etilen. Etilen, gas etilen atau nama lainnya karbit ya teman-teman. Oke, berarti apa nih jawabannya? Etiolasi pertumbuhan yang amat cepat dalam keadaan gelap. Oke, perkecambahan hipogeal, epigeal, kotiledon. Ya nggak ya di sini ya. Kayaknya ibu lupa masukin nih. Epigeal, hipogeal, masih ingat perkecambahan yang gimana teman-teman? Hipogeal berarti kotiledon berada di dalam tanah. Bagian yang tumbuh cepat sehingga menyebabkan kotiledon tetap berada di dalam tanah adalah apa? Bagian hipokotil apa epikotilnya yang dia lebih cepat? Apa? Epi. Ya, kalau hipogeal, ingat ya, biji itu kan bagian atas yang menuju ke plumula gitu ya, atau bakal daun, itu ada yang disebut sebagai epigeal. Kalau yang di bagian bawah yang dekat dengan radikula atau radix menuju menjadi akar, dia disebut sebagai hipokotil gitu ya. Kalau yang di atas tadi epikotil, yang bawahnya itu hipokotil. Nah, ketika si hipogeal atau si kotiledon ini dia tetap berada di tanah, berarti yang lebih cepat tumbuh adalah si epikotil, bagian atas yang dekat plumula gitu ya, sehingga si kotiledon tetap di bawah. Tapi kalau kotiledonnya terangkat ke atas, berarti yang lebih cepat tumbuh adalah yang bagian hipokotil, betul, karena dia akhirnya bagian bawah itu bisa mengangkat si kotiledon tadi sehingga di atas permukaan tanah. Nanti dibaca-baca lagi ya, Nak ya, untuk PPT-nya. Gambarnya, tahapan prosesnya. Oke, lanjut. Peristiwa yang terjadi profase meiosis 1. Mana nih ya? Nah, ini. Apa yang terjadi? Jawabannya yang benar yang mana? Kalian bisa lihat tuh meiosis 1. Jawabannya yang benar apa? Profase. Kalau yang D sama E itu udah jelas enggak ya? Kromatid menuju arah kutub berlawanan. Kalian lihat. Bener enggak? Profase 1. Yang terjadi apa?